Halo adik-adik, jumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas salah satu materi di pelajaran fisika di kelas 11, kurikulum 2013. Judul babnya dinamika rotasi kesetimbangan benda tegar. Salah satu topik di dalam bab itu adalah mengenai titik berat, ya, mencari titik berat suatu bangun. Nah, bangunnya itu bisa satu dimensi itu garis, dua dimensi, nah seperti ini. Bangun data bisa juga tiga dimensi, volume bisa juga berkaitan dengan massa, dengan berat, gitu ya. Oke, mari kita lihat langsung ya bagaimana mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya ini kita strateginya itu adalah mencari titik berat masing-masing, gitu. Strateginya begitu. Lalu itu nanti konsepnya seperti rata-rata. Jadi titik beratnya itu dikasih nama XO, YO, gitu ya. Nah, rumusnya itu XO itu sama dengan A1 X1. A itu luas, area. Nah, misalnya yang ini ditambah A2 X2, terserah bangunannya ada berapa. Nah, jadi kita pecah-pecah supaya jadi bangunan istimewa yang ada di hafalan, gitu. Jadi ada bangunan istimewa sudah dikasih titik beratnya di mana, gitu ya. Ini dibagi, nah begitu. Jadi seperti rata-rata ini. Y0-nya bagaimana? Y0-nya juga sama. A1 Y1. Ini artinya dikali, gitu ya. Y2 dan seterusnya dibagi A1 tambah A2. Nah, kira-kira begitu untuk mencari titik beratnya. Lalu hafalan berikutnya adalah begini. Untuk persegi atau persegi panjang, ya, persegi atau persegi panjang, titik beratnya itu adalah yang di tengah-tengahnya. Nah, itu kira-kira begitu. Ya, berarti di sumbu X-nya tengah-tengah, sumbu Y-nya juga tengah-tengah. Kalau lingkaran, bukan lingkaran ya, di sini setengah lingkaran itu titik beratnya di sebelah sini katanya. Nah ya, nah kesininya sih setengah lingkaran ya, berarti jari-jari gitu ya. Nah sekarang ketinggiannya itu yang ini ya, dari sini ke sini itu ada rumusnya. Rumusnya itu 4R/3pi. Nah kira-kira gitu. Nah untuk soal yang banyak seperti ini bangunannya ya, bisa lebih banyak gitu ya. Lebih enak itu pakai tabel gitu membuatnya ya. Oh ya, ada satu lagi tipsnya. Jadi kalau misalnya ini bangunannya bolong, itu jadi minus gitu. A-nya diisi minus semua. Maksudnya bolong, misalnya ini lengkung sini, ini lengkungnya ke dalam tapi seperti digigit gitu ya. Seperti digunting ya. Nah, jadi bolong. Nah, itu minus. Di A-nya semua minus yang bolongnya itu. Oke? Langsung saja ya. Kita mau buat tabelnya. Nah, A luasnya ya, A itu area, lalu X-nya, lalu Y-nya, lalu ini kita mau hitung perkaliannya, A kali X, lalu A dikali Y. Nah, kira-kira gitu. Oke, kita anggap saja bangunan 1 yang ini, bangunan 2 yang ini, bangunan 3 yang ini. Oke, bangunan 1 itu persegi. Persegi itu luasnya 7 kali 7 ya. Persegi itu luasnya sisi kali sisi gitu ya. Berarti 7 kali 7 ini bangunan 1 ya, 49. Selesai. Nah, sekarang kita mau cari tengahnya di mana? Kita ke sini. Nah, gitu ya. Oh, berarti di sini ya, sama di sini. Itu koordinatnya ya, 3,5. 3,5. Nah, melihat begini, ini angkanya mesti teknologi nih. Mesti pencet kalkulator ini, ya. Kemungkinan ya, ada apalagi ada ini nih, 3pi segala macam gitu ya. Beres ya? Beres. Ini nanti lagi ya, kita lengkapi dulu ya. Yang kedua itu bangunannya yang ini. Setengah lingkaran. Kita hitung dulu ya setengah lingkarannya. Setengah lingkaran itu berarti luasnya, kalau lingkaran itu pi r kuadrat. Nah, sekarang dibagi 2 gitu ya. Berarti berapa tuh? Setengah kali 2, 27. Jari-jarinya itu 3,5 ya. Jari-jari kan dari sini ke sini. Dari sini ke sini tuh diameter separuhnya. Oh, berarti ini 3,5 kuadrat. Sebenarnya ini bisa sih coret jadi 11.
Cuma ini kesini nanti 3,5 coret-coret masih parah juga angkanya ya. Ya ini kalau dihitung pakai kalkulator saja ya, pencet teknologi, ini jawabannya 19,25. Oke, berarti di sini luasnya 19,25. Oke. Bangunan ketiga juga sama ya, langsung saja tulis ya, 19,25. Selesai. Sekarang koordinatnya ya, yang ini ya, bangunan 2 ya. Oh, kalau X nya sih sejajar nih sama yang ini, yang persegi nih. Sama, ini satu garis ya, berarti 3,5. Nah sekarang yang jadi masalah ininya ya, ada di sini nih tuh, itu jaraknya itu adalah yang ini 4R per 3pi gitu ya. Kita mau hitung di sini ya. Nah kalau 4R per 3pi itu berarti 4 dikali 3,5, 3 dikali 22 per 7. Oke, itu kalau dihitung ya pakai kalkulator 4 kali 3,5 itu ya, 14 dibagi, nah itu jawabannya itu 1, kalau pembulatan ya 48 begitu. Nah tapi 1,48 itu dari sini ke sini, kita kan maunya dari bawah, koordinatnya kan di sini ya, pangkal koordinatnya. Oh kalau gitu itu harusnya 7 ya, jadi 7 ditambah 1,48. Bagaimana? Di sini 7, ini naik 1,48. Jadi ini 8,48 harusnya. 8,48. Pembulatan ya. Selesai. Sekarang bangunan 3 ya. Bangunan 3 itu sebenarnya Y-nya 3,5. Itu tuh di sini nih. Nah, itu. Nah, ini 3,5 nih, tapi Y-nya ini sebenarnya ketukar. Untuk X-nya 7 tambah yang kecil. Nah, yang kecil itu kan sama yang ini ya. 1,48. Jadi 8,48 juga. Gitu ya. Sampai sini. Lalu kita kalikan nih 49 kali 3,5. Ya, pencet kalkulator saja ya biar cepat. Nah, ini juga 0,5 ya. Nah, sekarang sebelah sini ya. 19,25 dikali 3,5 gitu ya. Ini juga pencet saja teknologi gitu ya. Ini kalau dihitung jawabannya 67,375 gitu. Nah sekarang yang sebelah sini kali ke sebelah sini, 19,25 kali 8,48. Itu kalau dihitung jawabannya 163,24 gitu. Gitu. Lalu yang ini kebalik saja ya. Ya ini kebalik saja ini. Jadi yang ini kali ke sini, sekarang ini kali ke sini. Jadi kita tulis saja ya. 163,24 di sebelah sini, yang ini kali yang sini. Taruh di sini. Itu 67,375. Oke. Nah, selesai. Nah, sekarang kita mau totalnya. Nah, gitu ya. Ini A-nya ditotalin. Nah, ini saya tulis di sini ya. Ditulisnya pakai bahasa matematika sigma A. Nah, gitu. Sigma A-nya itu jadi 49 tambah ini. Yaitu kalau dihitung 87,5. Lalu kita mau hitung sigma AX. Ini buat atasnya. Maksudnya gitu ya. Nah, tulis di sini ya. Sigma AX itu berarti ini tambah ini. Gitu ya. Itu kalau dihitung 402,115. Ya, kalau ini sama ya angkanya ya, cuma beda lokasi saja ya. Sigma AY sama dengan 402,115. Oke. Nah sekarang berarti X0 nya itu adalah, ini kalau disingkat ya bahasa matematika, nggak usah ditulis panjang-panjang gitu. Sigma AX, sigma itu artinya total, dibagi sigma A 402,115 dibagi 87,5. Nah itu kalau dibagi 4,59 nggak berhenti gitu ya, 56 gitu ya. Nah dibulatkan bolehlah 4,6 gitu ya. Kalau Y0 nya bagaimana? Y0 nya sama juga ya. Jadi sigma AY dibagi sigma A segitu juga, 402,115 dibagi
87,5. Kalau dibulatkan 4,6. Berarti jawaban kita koordinat titik beratnya kadang-kadang dilambangkan Z gitu ya. Itu koordinatnya XO, X0, Y0 berarti 4,6 titik koma 4,6. Sebenarnya apa sih maksudnya koordinat titik berat? Maksudnya gini. Ini nih ya, ini kan 3,5, 4,6 berarti geser dikit. Geser dikit, lalu ini juga naik dikit, berarti di sini. Jadi kalau saya tusuk pakai jarum, misalnya ini bangunannya dari kertas gitu ya, terserah dari apa saja. Nah, dari kertas saja ya, tusuk pakai jarum, benang, diikat di bawahnya, lalu di titik itu digantung, nanti dia seimbang, nggak oleng. Nah, kira-kira idenya begitu. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.